Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan satu kebaikan Tuhan yang kembali kita rasakan pagi hari ini. Kita bisa datang meninggalkan segala kesibukan kita untuk datang ke rumah Tuhan. Mari siapkan seluruh kehidupanmu dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami, Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu pujian kita naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya.
semua boleh menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih kepada Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya ada dalam pimpinan Tuhan saja. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhanku. Kami mau lebih lagi bersorak, bertepuk tangan bagi Engkau. Sebab itu terus menerus buat hati kami limpah dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya.
Haleluya, kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup.
hanya mengenal, tetapi kami lebih dalam lagi mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Bekerjalah Roh Kudus, urapi kami semuanya, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Kami boleh memakai seluruh kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar perjalanan kami menuju ke dalam kehidupan yang kekal dibuat Tuhan berhasil. Urapi kami semuanya, kuduskan kami, dan bekerjalah di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami terima kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Cuti nasional, tetapi gereja tidak pernah cuti. Gereja tidak mengenal tanggal merah. Persekutuan kita kepada Tuhan tidak mengenal kata cuti, tidak pernah mengenal tanggal merah. Persekutuan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengenal kata libur. Persekutuan kita di dalam Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu, karena Tuhan bisa kita temui dan kita bisa jumpai di dalam setiap waktu, kapanpun saudara mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Subtema kita minggu-minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang, kita akan berbicara tentang kedewasaan, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan menuju kedewasaan. Walaupun saya seringkali menyampaikan ini, tetapi saya akan mengulas kembali perjalanan menuju kedewasaan, tentunya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ayat tahunan kita, gereja kita, yaitu terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Mungkin saudara setiap masuk melihat tulisan ini, ada maknanya loh Bapak Ibu Saudara. Ada pengertian tersendiri dan ada hikmat tersendiri. Kenapa ayat tahunan ini saya sengaja tempelkan untuk saudara baca tiap-tiap masuk ke dalam rumah Tuhan. Ayat ini kelihatannya sepele, tetapi merupakan kebesaran Tuhan untuk menunggu kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kenapa banyak orang Kristen, saya tidak sedang berbicara tentang orang di luar sana, tetapi saya akan selalu berbicara tentang gereja kita. Ya, tentang keluarga GEJ Ambassador. Saya tidak pernah berbicara tentang gereja lain biar urusan gereja lain, ya. Pendeta gereja lain biar itu urusan pendeta gereja lain. Tetapi kita akan berbicara tentang gereja kita sendiri. Ya, di dalam setiap anggota tubuh Kristus itu banyak anggota, dan kita adalah salah satu anggota daripada tubuh Kristus. Kenapa banyak orang Kristen, khususnya kita, kalau kita berbuat dosa, seolah-olah kok tidak ada hal yang langsung Tuhan buat kita sengsara gitu. Kalau kita berbuat dosa kok kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Kalau kita tidak setia kok kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan kok sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kalau kita tidak baca Alkitab kok sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kalau kita berbuat dosa, berbuat hal-hal yang melanggar firman Tuhan kok sepertinya tidak terjadi apa-apa. Mungkin kita berpikir, tidak ada itu hukum kabur tuai. Mana itu hukum kabur tuai? Saya berbuat seperti ini toh tidak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Anak saya diberkati Tuhan, pekerjaan saya diberkati Tuhan, terus hidup saya sehat, tidak sakit, tidak masuk rumah sakit, dan lain sebagainya. Mungkin itu pernah terlintas di dalam benak dan pikiran Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sengaja tempel ayat ini? Ya, supaya saudara mengerti bahwa ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan, kok seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita tidak menuai hal-hal yang negatif mungkin. Ingat ayat ini Bapak Ibu Saudara, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat.
Kesabaran Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan untuk kita meninggalkan kehidupan yang lama, terus kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Kesabaran Tuhan ini merupakan kesempatan kita untuk kita semakin hari semakin memperdalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagi kita untuk kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik, supaya kita beroleh selamat. Ingat ya Bapak Ibu Saudara ya, bahwa keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Saya tidak sedang untuk menghakimi, dan itu bukan kapasitas saya untuk bisa menghakimi, karena yang bisa menghakimi adalah Tuhan kita. Jadi ingat, kenapa tidak terjadi apa-apa? Kita berbuat salah kepada orang, tidak terjadi apa-apa. Kita maki-maki orang lain, tidak terjadi apa-apa. Terus kita melakukan hal-hal yang buruk kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, ataupun kepada tetangga-tetangga kita, kok tidak terjadi apa-apa, terus kita semakin menjadi-jadi. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, ingat, selalu ingat ayat tahunan kita. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalau saya dan saudara hidup di zaman perjanjian lama, perjanjian Torah, saudara berbuat salah langsung mati. Saudara berbuat salah langsung mati. Hari itu juga mati. Hari itu juga kalau tidak ada penghapusan dosa, mati Bapak Ibu Saudara. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, ini zaman anugerah. Diberikan anugerah Tuhan sebesar-besarnya buat kita. Bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Bukan berarti kita merdeka terus kita bebas sebebas-bebasnya, kita bisa melakukan sebebas-bebasnya semau-maunya kita sendiri. Tidak bisa. Ada rambu-rambu firman Tuhan, ada aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan, ada ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, bahwa kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Ya. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Ada batasnya loh Bapak Ibu Saudara. Ingat, setiap apapun itu ada batasnya. Setiap apapun itu pasti ada waktu terakhir di mana tidak ada kesempatan lain lagi selain hari-hari ini. Ini adalah kesempatan kita. Ini adalah kesempatan kita untuk kita beroleh selamat daripada Tuhan. Makanya minggu-minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang kita akan berbicara tentang perjalanan menuju kedewasaan. Kenapa saya harus mengulas ini berulang-ulang, mengulas ini berkali-kali, supaya saudara mengerti bahwa tiap hari kita harus tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tidak semua orang Kristen loh tumbuh dewasa. Ya, tidak semua kita yang hadir, jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini, tidak semuanya loh itu dewasanya bersama-sama, tidak semuanya Bapak Ibu Saudara. Makanya pagi hari ini tema kita menjadi dewasa. Ya, jangan pernah bosan. Kalau saya berulang kali menyampaikan ini, memberitahukan kepada saudara bahwa selanjutnya tujuan kehidupan, ya, tujuan kehidupan saya dan saudara, tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya bukanlah kesempurnaan, melainkan kedewasaan. Ingat ya, tujuan kita di dalam hidup ini bukanlah kita menjadi manusia yang sempurna, tetapi tujuan hidup kita adalah menjadi dewasa. Ini tingkatan yang sangat-sangat sulit. Makanya saya selalu katakan ini masa-masa krusial kita. Menjelang kedatangan Tuhan ini masa-masa krusial kita, masa-masa penting buat kita. Saudara harus dengar baik-baik. Jangan mencari teman yang sempurna. Jangan mencari sahabat yang sempurna. Jangan mencari suami yang sempurna. Jangan mencari istri yang sempurna. Karena nggak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Jangan cari pasangan hidup yang sempurna. Ya, nggak ada itu pasangan yang sempurna. Dan sekali lagi, jangan cari gereja yang sempurna. Kalaupun ada ini, kalaupun seumpama ada gereja yang sempurna, saudara datang, gereja itu jadi tidak sempurna.
Halo? Jangan cari gereja yang sempurna. Seumpama ada gereja yang sempurna, saudara datang ke gereja yang sempurna itu, gereja itu tidak jadi sempurna lagi. Karena apa? Karena kita belum sempurna. Amin. Demikian juga saudara nggak perlu cari gembala yang sempurna, karena nggak ada gembala yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Amin. Kamu cari saya sempurna, nggak akan pernah dapat. Ya kan? Malah saya akan ajak saudara terus, saya akan gebukin saudara terus dengan firman Tuhan. Supaya apa? Saudara dan saya menjadi orang yang dewasa. Saya bukan tipikal gembala yang seperti itu. Saya tipikal gembala yang mengajar, mengarahkan, dan memberikan contoh kepada saudara. Jadi jangan cari gembala yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna pun, kita datang, gereja itu tidak jadi sempurna. Ya. Seringkali kita menuntut sebegitu banyak sama orang. Seringkali kita itu suka menuntut sebegitu banyak sama orang, ternyata bahwa kita sendiri tidak sempurna. Kita menuntut orang lain untuk sempurna. Kita menuntut gereja untuk sempurna. Kita menuntut bahwa saudara-saudara satu dengan yang lain dituntut untuk sempurna. Terus menuntut gembala untuk sempurna, ya. Tidak akan pernah ketemu Bapak Ibu Saudara. Engkau mau kemana saja tidak akan pernah ketemu. Di pulau mana saja tidak akan pernah ketemu yang namanya kesempurnaan. Makanya tujuan kehidupan bukanlah kesempurnaan, tapi kedewasaan. Menjadi tua itu otomatis. Menjadi dewasa merupakan sebuah keputusan. Saudara kalau hanya tumbuh gede gitu gampang, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Bangun lagi, makan, minum, tidur. Bangun lagi, makan, minum, tidur. Cepat gede. Gede badannya. Gede berat badannya. Semuanya cepat gede. Otomatis akan menjadi gede. Cuma nggak usah ngapa-ngapain, cuma makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur, cepat gede, saudara. Tapi untuk menjadi dewasa perlu sebuah keputusan, karena dewasa tidak terjadi otomatis. Dewasa di dalam Tuhan itu tidak terjadi otomatis. Kedewasaan dimulai dari keberanian seseorang untuk mengambil tanggung jawab. Itu sebabnya kita bisa menemukan orang yang sudah berumur tetapi tidak dewasa. Banyak sekali saudara. Dan pada saat yang bersamaan kita mendapatkan anak-anak yang mungkin masih muda-muda, anak yang mungkin di bawah umur kita, malah justru yang lebih dewasa daripada kita yang sudah tua. Seringkali menemukan hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menemukan hal seperti itu ya. Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 jabatan atau ada 5 posisi yang diberikan, yaitu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi, perhatikan kalimat ini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ingat ya, tubuh Kristus itu harus dibangun. Tidak terjadi begitu saja, harus dibangun tubuh Kristus itu. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Perhatikan, kedewasaan penuh. Bukan kesempurnaan penuh, tetapi kedewasaan penuh. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Bukan kesempurnaan, tapi kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kenapa ini menjadi penting? Dikatakan di ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh
pengajaran. Saya mau memberitahukan kepada saudara, rupa-rupa pengajaran akan selalu ada. Saudara dan saya tidak bisa ngerem. Saudara dan saya tidak bisa membatasi rupa-rupa angin pengajaran. Akan selalu ada. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara tidak bisa menentukan bagaimana orang akan bertindak. Tidak bisa. Saudara tidak bisa menutup mulut semua orang. Apalagi menutup mulut orang yang berkata negatif tentang saudara. Saudara tidak pernah bisa menutup mulut orang lain menggosipin saudara. Tidak bisa. Kalaupun saudara bisa menutup mulut 1, 2, 3, 4, 5, masih ada mulut 6, 7, 8, 9, 10. Saudara mau menutup, bagaimana caranya? Tidak bisa. Setiap orang tidak akan pernah bisa. Saudara tidak bisa menghentikan itu, tapi yang bisa saudara lakukan adalah bagaimana saudara mau bereaksi terhadap hal tersebut, yaitu di bawah kontrol saudara. Ya, jadi saudara nggak bisa ngerem, nggak bisa membatasi, nggak bisa menghalang-halangi rupa-rupa angin pengajaran atau rupa-rupa orang yang membicarakan ataupun mengata-ngatai saudara. Saudara tidak bisa tutup mulut mereka, tidak bisa. Dan saudara, satu-satunya cara saudara memiliki sikap, memiliki kehidupan, mengontrol, dan saudara menjadi pribadi yang dewasa. Sehingga ketika hal-hal itu terjadi, saudara tidak hanyut dan diombang-ambingkan oleh hal-hal yang seperti itu. Amin. Saudara tidak bisa kontrol karena angin pengajaran akan selalu ada. Tetapi kalau saudara tetap menjadi anak-anak, maka saudara akan mudah diombang-ambingkan. Nanti saya akan kasih tahu. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Ya. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, saya mau berkata seperti ini. Hari ini saudara dengar gini, besok saudara dengar begitu, besoknya lagi saudara dengar yang lainnya. Kalau saudara tidak menjadi pribadi yang dewasa, saudara akan mudah diombang-ambingkan. Mana yang mau saudara dengar? Mana yang mau saudara ikuti? Mana yang saudara anggap sebagai satu hal yang dapat menjadi saudara kuat? Saudara akan mudah diombang-ambingkan karena rupa-rupa angin pengajaran. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa mengalahkan hal-hal yang seperti itu, kita harus bertumbuh mengenal Kristus. Kita harus bertumbuh mengenal Kristus sampai kita tidak lagi dikatakan sebagai anak-anak, tapi kita bertumbuh menjadi orang dewasa, dan bukan cuma dewasa, tapi mencapai kedewasaan yang Tuhan tidak puas kita itu dewasa saja. Tuhan tidak puas. Tuhan pengennya bukan sekedar dewasa, tetapi kedewasaan penuh. Itu kata firman Tuhan loh, bukan kata saya loh. Makanya saya beberapa kali mengajar saudara tentang fase kehidupan. Dan hari ini saya akan mengulanginya sekali lagi. Saya berharap saudara mulai mengerti dan saudara mulai tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Pertama, dalam semua kehidupan, ya, dalam semua kehidupan kita semua pernah ada atau mungkin masih ada dalam fase ini. Yang pertama, fase ketergantungan. Fase ketergantungan. Dependensi. Ketergantungan. Saya akan kasih ini. Saya berharap saudara tidak gagal paham. Pulang tidak gagal memahami firman Tuhan ini. Nanti saudara ada di posisi mana, saudara yang tahu. Saya
sebagai seorang pemimpin, saya hanya melihat dari segi kerohanian, ya, dan segi non rohani itu di lapangan. Saudara yang melakukannya itu, saudara yang hidup di lapangan, di lingkungan. Yang pertama itu fase ketergantungan. Ini ciri orang pertama, fase ketergantungan. Setiap orang memulai kehidupannya pada fase ini, ya. Ketergantungan. Makanya ketika kita lahir, kita bergantung sama orang lain. Gak mungkin saudara langsung berdiri gitu kan, mandi sendiri gitu. Semua kita pernah ada, mungkin masih ada sampai hari ini fase ketergantungan. Kalau kita tidak dibantu, maka kita akan mati. Semua bayi, kita semua pernah jadi bayi, Bapak Ibu Saudara. Bukti sampai hari ini kita bisa ada di tempat ini karena dulu ada yang membantu kita. Amin. Kita bisa dewasa secara umur, secara tubuh ini. Dulu kita ada yang membantu. Ya, fase ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dalam fase ini selalu bergantung sama orang lain. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Di mana-mana kita senantiasa bergantung kepada orang lain, selalu menunggu pertolongan orang lain. Ya, tidak bisa memberikan support kepada orang lain, tetapi menunggu orang itu support kita. Kita tidak bisa melakukan kewajiban kita tanpa dibantu. Ini fase ketergantungan. Perlu selalu dibilangin fase ini, ya kan? Perlu selalu diingatkan. Dan fase ini adalah fase yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran, dalam arti kata mudah untuk dipengaruhi. Kalau saudara masih ada hidup di fase ini, saudara akan mudah diombang-ambingkan. Saudara akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal di luar sana, oleh hal-hal yang ada di sekeliling saudara. Dalam fase ini, seseorang itu mementingkan diri sendiri. Dalam fase ketergantungan, fase ini orang akan mementingkan dirinya sendiri. Semua yang saya katakan ini, itu sifat anak-anak. Sifat anak-anak itu selalu harus diingatkan. Ke gereja loh. Ayo ke gereja. Jangan lupa ya berdoa. Jangan lupa ya baca Alkitab. Jangan lupa ya ngembaliin persembahan buat pekerjaan Tuhan. Jangan lupa ya mengembaliin 1/10 milik Tuhan. Jangan lupa ya besok ada komunitas. Jangan lupa ya. Jangan lupa sikat gigi. Jangan lupa mandi. Jangan lupa makan ya. Nah, fase ini adalah fase yang disebut fase sifat anak-anak, ketergantungan. Suka dibilangin, suka dinasehatin, dan masih pengen diperhatikan, tidak bisa mengerjakan sendiri. Anak-anak itu selalu dibilangin, anak-anak itu perlu diajar untuk berterima kasih. Gak bisa sendiri berterima kasih, itu anak-anak. Kalau anak-anak diberi sesuatu oleh orang lain, kita sebagai orang tua akan ajarin, bilang apa? Terima kasih, good. Itu selalu dikasih tahu, dibilangin. Kalau dikasih orang harus bilang terima kasih. Kalau tidak diajarkan, anak sifat yang ketergantungan ini tidak akan pernah bisa mengucapkan terima kasih atau memberikan applause kepada orang yang sudah memberikannya. Ini sifat anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa sendiri berterima kasih, harus selalu diajar. Kalau dikasih bilang terima kasih, kalau tidak diajar, anak kita tidak akan pernah bilang terima kasih. Udah kerjain PR belum? Ini sifat ketergantungan. Kalau tidak diingatkan, tidak akan pernah bisa mengerjakan PR, tidak akan pernah ingat adanya PR. Ini sifat ketergantungan. Demikian kita semua pernah ada di fase ini. Semuanya kita pernah ada di fase ini. Dan dalam fase ini, mungkin hari ini secara rohani kita masih ada di dalam fase ini. Ya. Orang-orang demikian harus selalu diingatkan. Berarti masih ketergantungan untuk selalu diingat. Ini sifat fase kehidupan, ketergantungan. Tetapi kita harus maju, tidak hanya puas ada fase ketergantungan saja, tetapi kita harus
maju kepada fase yang berikutnya, yaitu fase mandiri. Fase mandiri, di mana seseorang mulai beranjak dewasa. Ini belum kedewasaan penuh loh ya, baru beranjak dewasa, mulai dapat berdiri sendiri, tidak perlu lagi dibantu, udah mulai mengerti kewajibannya, tidak perlu diajarin lagi. Itu sebabnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Orang yang beranjak dewasa itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Orang yang beranjak dewasa tidak perlu diingatkan lagi, tidak perlu dibantu lagi, tidak perlu diajarkan lagi, tidak perlu didorong-dorong lagi. Dia tidak di fase ini tidak menyusahkan orang lain. Fase mandiri ini seseorang tidak menyusahkan orang lain karena dia sudah bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu digandeng orang lain lagi, tidak perlu diangkat oleh orang lain lagi. Semuanya dia bisa lakukan dan dia tidak menyusahkan orang lain. Tetapi fase ini juga ada sesuatu yang tidak bagus. Orang yang ada di dalam fase ini, fase yang sedang beranjak dewasa ini, dia tidak punya waktu untuk peduli sama orang lain. Orang yang beranjak dewasa ini adalah orang yang tidak punya waktu untuk peduli sama orang lain. Dia tidak menyusahkan orang lain, ya. Dia tidak merugikan orang lain, tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli sama orang lain. Orang-orang seperti ini, orang-orang di fase mandiri ini akan selalu bilang, ngurusin diri saya sendiri aja susah kok ngurusin orang lain. Tapi dia tidak merepotkan. Malah ngapain pelayanan-pelayanan? Wong ngurusin makanan minuman saya sehari-hari aja susah kok suruh pelayanan. Ngapain harus bersih-bersih lingkungan gereja? Wong lingkungan rumahku sendiri aja tidak saya bersihin. Ngapain ngurusin di luar sana? Ngapain ngurusin hal-hal yang ada di sekitar kita? Tapi orang itu fase ini tidak merugikan kita, tidak menyusahkan saudara. Tetapi orang-orang yang dalam fase mandiri ini, yang beranjak dewasa, dia tidak peduli kepada lingkungan, dia tidak peduli kepada komunitasnya, dia tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, dia tidak peduli urusan orang lain, tidak peduli. Tetapi kita juga harus tahu, orang yang seperti ini tidak bisa diandalkan. Di fase ini tidak bisa diandalkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun dia tidak menyusahkan loh ya, dia tidak merepotkan, tetapi fase ini, orang-orang fase ini tidak bisa diandalkan. Orang seperti ini tidak bisa diandalkan karena dia akan mencoba, dia akan berdiri sendiri, dia akan mencoba rasa dia benar, Bapak Ibu Saudara. Ini fase mandiri. Orang seperti ini tidak usah diawasin lagi secara ketat, nggak perlu diajarin, nggak perlu diajar lagi. Dia bisa cari makanan sendiri, dia bisa cari khotbah sendiri. Di YouTube kan banyak, saudara bisa cari khotbah, betul? Kalau bosan dengan khotbah gembala, cari khotbahnya Pak Randi di YouTube. Kalau bosan khotbahnya Pak Randi, cari khotbahnya Ibu Natalia di YouTube. Kalau semuanya satu komplek ini bosan, cari di YouTube-nya pendeta yang mana. Dia bisa cari sendiri, nggak nyusahin kita kan? Tapi jenis orang yang ada di fase beranjak dewasa ini, dia tidak peduli, dia tidak bisa dimintai tanggung jawab, dia tidak bisa diberikan tanggung jawab. Karena apa? Dia tidak akan pernah bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa mau melakukannya, karena dia rasa ngapain ngurusin orang lain. Ya. Saya mau katakan, ngurusin orang lain sama peduli orang lain itu beda. Kalau saya ngurusin keluarganya Pak Randi, berarti saya ikut campur di dalam rumah tangganya, sampai jeruannya saya tahu. Itu ngurusin. Tetapi kalau saya peduli, dia lagi sakit, saya tengok gitu kan. Sakit apa Pak? Oh, masih bisa berdiri kan? Ya sudah ya. Yang penting bisa berdiri. Beda loh ya.
mengurusi orang lain dengan peduli sama orang lain itu berbeda. Besok-besok nanti saya akan sampaikan supaya saudara tahu. Sekali lagi saya katakan tujuan kehidupan kita bukan berhenti pada fase mandiri. Kemudian kita juga harus mulai maju lagi. Yang ketiga yaitu fase berbuah. Ini yang Tuhan inginkan. Ini kedewasaan penuh. Orang yang mengalami kedewasaan penuh pasti berbuah Bapak Ibu. Di mana seseorang menjadi dewasa penuh dan orang-orang seperti ini senang untuk bersinergi, untuk menghasilkan hal-hal yang lebih besar. Dia tahu bahwa kalau dia sendirian dia tidak bisa. Dia perlu orang lain, dia perlu komunitas, dia perlu orang-orang yang bisa mensupport, memberikan semangat, memberikan dorongan supaya bisa bangkit bersama-sama, berjalan bersama-sama. Dia perlu sebuah tim. Kalau dia kerjakan sendiri hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi kalau dia kerjakan dengan sebuah tim, hasilnya jauh lebih maksimal. Dan orang yang berbuah ini suka berpartner, suka membangun hubungan, suka bersahabat, peduli, dan dia mau melayani orang lain. Orang-orang ini siap berpartner. Ya, orang yang dalam fase berbuah ini adalah orang-orang yang siap berpartner dengan orang lain, berani berkorban, suka berbagi, tidak merasa tersaingi dengan keberadaan orang lain. Orang-orang seperti ini tahu kebenaran, tahu caranya berpikir, bagaimana menerapkan firman Tuhan. Mereka cakap mengajar. Orang-orang yang dalam fase ini cakap mengajar. Mereka senang memberi. Dan orang-orang seperti ini bukan sekedar tahu kebenaran, tapi orang-orang seperti ini mengerti dan melakukan kebenaran. Beda dengan fase mandiri yang beranjak dewasa. Dia hanya mengerti firman Tuhan saja, tapi tidak melakukannya. Apalagi di fase ketergantungan, sama sekali tidak akan ada di dalam pikiran dan di dalam hatinya untuk mengerti ataupun melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau dalam fase mandiri, fase beranjak hanya sekedar mengerti saja, tetapi tidak melakukannya. Tetapi dalam fase berbuah interdependensi ini, dia mengerti dan melakukan firman. Makanya dia bisa berbuah. Beda antara saudara mengenal kebenaran dan mengerti mengapa. Orang-orang yang masuk dalam fase berbuah ini mengerti perintah Tuhan, bukan untuk keuntungan Tuhan. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, itu keuntungannya bukan Tuhan yang merasakannya. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, keuntungannya itu bukan buat Tuhan, tetapi keuntungannya buat saudara. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, yang untung itu saudara, bukan Tuhan. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, yang untung itu bukan saya sebagai gembala, tetapi saudara yang mengalami sebuah keberuntungan. Orang-orang seperti ini mengerti mengapa dia harus mengasihi orang lain, mengerti mengapa dia harus berkorban, mengerti mengapa dia harus belajar melayani, mengerti mengapa dia harus belajar bersekutu, mengerti mengapa harus berfellowship, mengerti mengapa mengasihi, mengerti mengapa harus mengampuni. Orang yang dalam fase berbuah ini mengerti mengapa. Orang yang ada dalam fase ini mengerti bahwa saya ini sebagai pemimpin, orang yang dalam fase ini mengerti kalau saya itu mengajar untuk keuntungan saudara, untuk keberkatan saudara. Ciri-ciri orang yang berbuah, pola pikirnya berbeda. Dia akan katakan seperti ini, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Bisakah saya tolong? Ada yang bisa saya bantu? Orang-orang yang dalam fase ini berani datang ke pemimpinnya. Dia berani datang kepada gembalanya. Dan dia akan bilang, Pak Gembala, adakah pergumulan yang bisa saya bantu di dalam doa? Mungkin Bapak Gembala bebannya sangat berat. Bisa saya bantu untuk meringankan doa-doa Bapak Gembala untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Bisakah saya bantu Bapak Gembala? Apa yang bisa saya kerjakan Pak Gembala? Mungkin saya tidak bisa berkorban, mungkin saya tidak bisa memimpin pujian, mungkin saya tidak bisa singer, ataupun mungkin saya tidak bisa main musik. Tapi saya punya bidang yang lain Pak Gembala. Mungkin bisa bersih-bersih gereja, ngelap-ngelap genteng, ataupun potong rumput. Itu saya bisa kerjakan Bapak Gembala. Kalau Bapak, orang-orang dalam fase ini dia berani datang kepada pemimpinnya dan dia akan berbagi beban.
kepada pemimpinnya, dia akan berbagi beban, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang seperti ini adalah orang yang dewasa yang siap untuk berbagi pikiran, tenaga, keuangan, dan lain sebagainya. Berbagi, siap untuk berkorban. Tidak dipandang orang lain, tidak dapat nilai dari gereja, tetapi dia siap berkorban. Nah, orang yang fase dalam seperti ini adalah orang yang mengalami kedewasaan penuh, berbuah. Ya, tidak didorong-dorong lagi, ayo pelayanan. Aduh, saya tidak bisa, Pak, saya tidak bisa. Sampai kapan kita tidak bisa pelayanan? Sampai kapan kita tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain? Makanya ada satu contoh, saya akan sampaikan ini sebagai referensi dan sebagai penutup. Saya korbannya tidak lama-lama, cukup 3 jam. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, saya akan kasih contoh. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai di angka 16. Saya akan bacakan buat saudara. Cerita ini sangat menarik buat saya. Ya, bagus untuk saya saudara pelajari. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Perhatikan. Ya. Dia lumpuh sejak berarti orang ini itu dalam fase ketergantungan. Dia bergantung sama orang lain. Sejak dari lahir dia bergantung sama orang lain karena dia lumpuh sejak dari lahirnya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain tanpa dibantu oleh orang lain. Orang lumpuh di ayat pertama dan yang kedua ini ya adalah tipikal orang yang hidupnya di dalam fase ketergantungan, sehingga ia harus diusung. Ayat selanjutnya, dia harus diusung, harus diangkat oleh orang lain. Kalau tidak diusung, kalau tidak diangkat, dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Ya. Tiap-tiap hari, bayangkan, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Tiap-tiap hari. Yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Orang ini, orang lumpuh ini, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Ketika dia meminta sedekah, dia perlu orang lain. Dia bergantung sepenuhnya untuk diangkat. Makanya di dalam mindset, di dalam kehidupannya, di dalam paradigmanya, yang ada di dalam kehidupan orang lumpuh itu hanya give me, give me. Minta saja. Minta saja, Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak bisa hidup sendiri. Dia minta untuk diperhatikan. Dia minta untuk ditolong. Dia minta tiap hari harus diangkat. Dia minta tiap hari harus diusung. Pulang pergi loh Bapak Ibu Saudara. Tiap hari pagi diletakkan di gerbang bait Allah. Sorenya lagi, petangnya dia akan dibawa lagi ke rumahnya itu seumur hidupnya. Dari sejak lahir sampai dia tumbuh dewasa, pekerjaannya di dalam hatinya hanya bergantung sama orang lain. Kalau tidak dibantu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau tidak diangkat, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dia tidak bisa berbuah, Bapak Ibu Saudara. Ditantang untuk berkorban, tidak bisa. Ditantang untuk memberi juga tidak bisa. Ditantang untuk bermurah hati, tidak bisa. Ditantang untuk melayani, tidak bisa. Ditantang untuk bermisi, tidak bisa. Ditantang untuk menolong orang lain juga tidak bisa. Ditantang untuk mendoakan orang lain juga tidak bisa. Ditantang untuk membantu kunjungan ke jemaat-jemaat yang lain juga tidak bisa. Ditantang untuk kerja bakti juga tidak bisa. Ditantang untuk membuat segala sesuatunya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan tidak bisa. Karena apa? Orang lumpuh ini fase ketergantungan. Dia tidak bisa melakukan kalau orang lain yang tidak melakukannya. Sampai di sini mengerti? Ya. Minta untuk dikasihani, minta untuk selalu diperhatikan, karena tidak bisa melakukan hal yang lain kecuali menuntut orang lain untuk memperhatikan dia. Ini fase ketergantungan yang pertama orang lumpuh. Ayat yang ketiga,
Ketika orang itu melihat, si lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Saya mau kasih tahu, setiap kali saya membaca firman Tuhan ini, kalau saya tantang jemaat, tantang Bapak Ibu Saudara, apa yang Petrus katakan kepada orang lumpuh yang selalu diingat setiap pengkhotbah yang mengkhotbahkan ayat ini, yang selalu diingat oleh jemaat Tuhan, emas dan perak tidak ada pada kami. Betul? Padahal itu kan jawaban kedua daripada Petrus. Jawaban yang pertama adalah lihatlah pada kami. Itu jawaban Petrus yang pertama. Banyak jemaat Tuhan yang hanya mengerti, yang hanya mengingat emas dan perak tidak ada pada. Karena kalau berbicara emas dan perak itu berbicara korban memberi. Dan banyak orang kalau hatinya belum berbuah, nggak bisa. Kalau kita berbicara, kita tantang dalam hal memberi. Makanya yang selalu diingat emas dan perak tidak ada pada kamu. Padahal jawaban Petrus yang pertama itu jawaban yang paling penting daripada emas dan perak, yaitu lihatlah pada kami. Look at us, ya. Lihatlah pada kami. Petrus sedang bicara mengenai dirinya sendiri. Ketika dia sampaikan jawaban yang pertama kepada orang lumpuh itu, dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Lihatlah pada kami. Ini Petrus. Lumpuh, si lumpuh, lihat pada kami. Dulu saya itu sama seperti kamu. Walaupun saya tidak lumpuh seperti kamu. Dulu hidup saya sama seperti kamu. Bergantung sama orang lain. Kalau tidak didorong-dorong ya nggak bisa maju-maju. Kalau tidak didorong-dorong tidak bisa bergerak. Kalau tidak dibantu orang tidak bisa bertumbuh. Kalau tidak dibantu orang tidak bisa berkarya dan lain sebagainya. Dulu saya itu sama seperti kamu posisinya. Selalu suka bergantung sama orang lain. Selalu suka diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan pasti ngambek sama seperti kamu. Ini bahasa sehari-harinya. Tetapi kami sekarang berbeda. Sekarang ini kami berbeda. Sudah tidak lagi dalam kondisi yang sama. Kami sudah maju. Kami sudah bertumbuh. Kami sudah menjadi dewasa. Lihatlah kepada kami. Itu Petrus berkata kepada si lumpuh. Saya dulu ini menghina Tuhan. Bahkan saya tidak mengakui Tuhan itu 3 kali. Padahal saya kenal Tuhan. Saya kenal siapa guru saya. Tetapi saya pernah dalam posisi seperti kamu. Saya pernah menghina Tuhan 3 kali. Tidak mengakui Tuhan 3 kali. Beberapa waktu yang lalu mengutukin Tuhan. Bilang gak kenal. Padahal saya kenal. Itu kata Petrus. Kami sekarang ini berbeda. Karena kami sudah ditolong oleh Tuhan. Makanya lihatlah pada kami. Saya tidak ada dalam fase ketergantungan lagi. Dia sampaikan kepada si lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Lihatlah pada kami. Jawaban yang kedua, baru emas dan perak tidak ada pada kami. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Artinya begini. Kalau Petrus ataupun Yohanes memberi atau memberikan kepada si lumpuh itu emas dan perak, kondisinya tetap sama enggak? Dia masih lumpuh enggak? Masih lumpuh enggak? Masih. Ya. Kalau aku kasih kamu emas dan perak, kondisimu tetap sama. Emas dan perak tidak bisa mengubah kondisimu. Tapi aku punya yang lebih baik daripada emas dan perak, yang membuat engkau bisa dari fase ketergantungan beranjak kepada dewasa, yaitu namanya Yesus. Sampai di sini mengerti?
Sampai di sini mengerti? Emas dan perak tidak bisa mengubah kita. Emas dan perak akan membuat kondisi kita seperti ini terus, lumpuh terus, ketergantungan terus. Tetapi ketika kita menerima Yesus, Yesus akan mengubah kita dari yang anak-anak bertumbuh beranjak menjadi dewasa. Dia berikan itu kepada si lumpuh. Kalaupun Petrus dan Yohanes punya emas untuk diberikan kepada si lumpuh, lumpuh akan tetap lumpuh selama-lamanya. Dia tidak akan pernah bisa berdiri. Dia tidak akan pernah bisa berjalan. Dia tidak akan pernah bisa bekerja dengan tangannya sendiri. Dia tidak pernah bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Dia harus bergantung kepada orang lain untuk menolong. Ayat yang ketujuh. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Sekarang si lumpuh tidak lagi ada dalam fase. Sekarang si lumpuh sudah tidak ada dalam fase ketergantungan lagi. Dia mulai dalam fase apa? Dia memasuki fase apa? Mandiri. Dia tidak pernah berdiri seumur hidupnya. Dia lumpuh. Kemudian dia bukan cuma saja berdiri di ayat ini. Dia berjalan kian kemari. Yang tadinya dia bergantung untuk diangkut oleh orang lain tiap-tiap hari ke gerbang bait Allah, berangkat pulangnya diangkat, digotong, diusung. Sekarang ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes tidak memberikan emas dan perak. Dia hanya memberikan kebenaran firman Tuhan. Dia berikan Yesus. Maka ketika dia pegang tangan kanannya, dia bantu si lumpuh itu untuk berdiri. Dia bukan hanya berdiri saja, tetapi dia berjalan kian kemari. Bisa bayangkan lumpuh sejak lahirnya, bertahun-tahun dia tidak pernah merasakan berjalan kaki itu seperti apa. Ketika dia berjumpa dengan firman Tuhan, dia bisa berdiri dan dia bisa berjalan kian kemari. Dia tidak sedang ada di dalam fase bergantung sama orang lagi, tetapi dia masuk ke dalam fase mandiri. Dia tidak perlu pertolongan orang lain lagi. Dia tidak perlu diangkut-angkut oleh orang lain. Dia melompat-lompat serta memuji. Saudara pernah melompat-lompat? Normal. Saudara belum pernah lumpuh. Belum pernah lumpuh. Tapi bagi yang lumpuh, seumur hidupnya dia belum pernah berjalan. Ketika dia berjalan, ketika dia kian kemari, kesana kemari, bukan cuma itu saja. Dia berdiri, dia jalan kian kemari, dia mungkin luruskan urat-uratnya kakinya, dan dia melompat-lompat memuji. Ingat, setiap firman Tuhan yang diajarkan kepada saudara, itu keuntungannya bukan untuk Petrus dan Yohanes. Itu keuntungannya bukan untuk saya sebagai gembala, tetapi keuntungan, keberhasilan, dan keberuntungan buat saudara. Karena yang berjalan kaki siapa? Si lumpuh, bukan Petrus. Petrus kan nggak perlu diangkat lagi, dia sudah bisa berjalan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayat yang ke-9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami
kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri. Ini yang saya suka kalimatnya Petrus. Ini yang saya suka. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan, kalau saudara menghidupi firman Tuhan, seharusnya mujizat itu biasa saudara lihat. Kalau saudara hidupnya di dalam Tuhan, saudara menghidupi firman Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, seharusnya saudara tiap hari mengalami dan melihat mujizat. Kalau saudara jarang melihat mujizat, berarti saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Mengapa kamu heran, orang Israel, tentang kejadian itu? Apakah orang berjalan itu dia bisa berjalan karena kesalahan kami? Bukan. Apakah orang itu bisa berjalan karena saya lebih pintar? Bukan. Ya kan? Makanya seharusnya orang-orang banyak itu jangan heran kalau mereka hidupnya di dalam Tuhan. Tiap hari mereka itu biasa melihat mujizat. Ya kan? Jadi Petrus dan Yohanes nggak merasa heran dengan mujizat tersebut. Tetapi orang-orang tersebut, yaitu orang-orang banyak yang melihat si lumpuh berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes, merasa heran karena satu mujizat yang dibuat. Mengapa kamu heran? Katakan oleh Petrus. Ilustrasi seperti ini. Saya pernah pergi ke luar negeri, ya dekat-dekat saja lah, ke Malaysia, Kuala Lumpur. Ya kan? Di Kuala Lumpur itu ada namanya Twin Tower. Ya, 2 menara kembar. Itu yang buat orang Indonesia. Ya. Bagi saya yang belum pernah melihat Twin Tower itu kayak karena saya hidupnya tidak di Kuala Lumpur. Jadi saya tuh terheran-heran. Foto naik lipat dari lantai dasar sampai atas. Setiap sudut saya foto, saya punya fotonya semua. Saya sampai di depan. Saya heran. Padahal itu kan nggak buat orang Inggris. Heran. Tapi bagi orang Kuala Lumpur mungkin tidak heran. Bagi orang Kuala Lumpur yang biasa-biasa saja, tiap hari mereka tuh lihat kerja, dia lihat jalan kaki, dia lihat. Karena biasa lihat Twin Tower. Nah bagi saya yang belum pernah melihat Twin Tower, itu kayak rasanya itu udik. Terheran-heran. Wah, ada Petronas itu. Ya, motor Formula 1 Petronas dalamnya. Wah, gedung-gedung bagus di dalamnya. Karena apa? Saya tidak tinggal di Kuala Lumpur. Makanya saya terheran-heran. Ini saya memberikan ilustrasi seperti ini. Kenapa? Supaya saudara tahu, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, dia tidak akan heran dengan mujizat Tuhan tiap hari. Amin. Tapi kalau saudara tidak pernah melihat mujizat, berarti saudara tidak tinggal di dalam Tuhan. Amin. Bisa makan minum setiap hari itu mujizat ya. Mujizat ya. Pekerja makan praktek tiap praktek mujizat ya. Mujizat dong. Kalau ada bilang mujizat, habisnya nggak boleh dapat makan lagi. Ya, mujizat, ya kan mujizat. Tiap hari kita bisa sehat, mujizat dan lain sebagainya. Saya mungkin orang-orang Kuala Lumpur itu bilang mungkin saya itu norak sekali. Ini orang norak sekali ini kampung lah. Sampai foto sampai gini-gini. Norak sekali ini. Senang kan dikasih nempelnya di sini. Keluar tuh dapat foto kita bayar. Senang. Mungkin orang Kuala Lumpur norak ini. Makanya Petrus bilang, kenapa kamu heran? Mungkin kamu ini orang norak sekali. Kamu ini kan orang percaya, bangsa pilihan Tuhan. Mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Masa kamu heran dengan mujizat yang kayak ini? Ini memang mujizat kecil. Buat Tuhan itu setiap hari bisa dilakukan. Dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan? Ingat loh, Petrus tidak bisa membuat orang itu berjalan. Kuasa Tuhan yang bisa membuat orang itu berjalan. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya
yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Dia katakan seperti itu. Kepercayaan apa? Kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari fase ketergantungan ke fase mandiri, pada saat dia berdiri, fase ketergantungan sudah dilepas. Dia masuk beranjak dewasa. Hubungan dia dengan teman-temannya berubah sifatnya. Ingat ya, hubungan teman-temannya yang ngangkut tiap-tiap hari itu berubah sifatnya, bukan sifat karakter tabiat, bukan loh ya. Berubah sifatnya. Artinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dia teman-temannya tidak memiliki kewajiban harus mengangkat dia lagi. Dan dia yang lumpuh tidak berhak menuntut kepada teman-temannya untuk memperhatikan dia lagi. Karena dia sudah masuk ke dalam fase beranjak dewasa. Boleh kalau pada waktu dia masih di dalam fase ketergantungan, kita kunjungi terus tiap-tiap hari. Minggu ini kita kunjungi, dia datang ke gereja. Besok kita coba dan dikunjungi, dia datang ke gereja. Minggu depan nanti kita kunjungi, baru datang ke gereja. Itu orang yang masih sifatnya ketergantungan. Kalau tidak dikunjungi, tidak ke gereja. Kalau tidak dikunjungi, dia ngambek. Kalau tidak dikunjungi, dia marah. Kalau tidak dikunjungi, dia tidak mau ke gereja. Ini salah satu contohnya. Ini sifat ketergantungan. Masih bergantung kepada orang lain. Oh, ke gereja itu masih bergantung kepada orang lain. Ya, beribadah itu masih bergantung kepada orang lain. Memuji Tuhan itu masih bergantung kepada orang lain. Berdoa itu masih bergantung kepada orang lain. Membaca Alkitab itu masih bergantung kepada orang lain. Memberi itu masih bergantung kepada orang lain. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam fase mandiri, beranjak dewasa, ya, berubah sifatnya antara temannya dengan dia. Berubah, dia tidak bisa lagi meminta tolong temannya untuk mengangkat dia lagi. Dan teman-temannya juga harus mengerti. Teman-temannya tidak boleh tersinggung. Seumpama kita ini sudah dalam fase ketergantungan. Tapi banyak orang keliru Bapak Ibu Saudara. Banyak orang keliru, terutama kalau ini kita ambil dalam konteks bergereja atau pernikahan. Orang menikah itu artinya dia declare independen, Bapak Ibu. Dia mendeklarkan, dan hubungan seorang anak terhadap orang tua pada saat itu juga berubah sifatnya. Betul? Ketika anak-anak saudara menikah, itu berubah sifatnya antara orang tua dengan anak. Apakah tidak ada hubungan? Masih ada hubungan. Apakah orang tua tidak mengasihi anaknya lagi? Tetap mengasihi, tetapi ada koridor jarak yang tidak bisa seperti ketika dia belum menikah. Ya, berubah sifatnya. Jadi orang tua tidak bisa masuk ke dalam rumah tangga anaknya, ikut campur, tidak bisa lagi. Jangan sampai orang tua merasa kurang ajar ya, kamu tuh kecil gedein lagi gitu. Terus sekarang kamu kok sudah sombong segala macam. Orang tua tidak boleh seperti itu, karena fase anak kita sudah tidak bergantung lagi kepada kita, tetapi dia sudah beranjak dewasa, dia bisa membangun rumah tangganya mereka sendiri, dan mereka punya masalah urusannya sendiri. Orang tua cukup memberikan motivasi, dorongan, semangat, Bapak Ibu Saudara. Beda lah, tingkat yang berbeda dalam kehidupan ini akan membutuhkan sikap yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Makanya Keluaran 16, saya akan cepat saja, Keluaran 16 ayat 35, orang Israel itu makan mana 40 tahun lamanya. Begitu mereka keluar dari perbudakan Mesir, di padang gurun mereka nggak perlu ngapa-ngapain. Mereka nggak perlu kerja, mereka tidak diperbudak lagi, mereka bebas, tapi Tuhan tiap hari suplai dari surga, mana dari surga turun. Tiap-tiap hari. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, masuk ke padang gurun, tiap hari itu Tuhan kirim mana dari surga, tiap-tiap hari. Nggak usah ngapa-ngapain. Itu bangsa Israel sedang dalam fase ketergantungan. Karena di padang pasir, dia harus bergantung. Benar-benar karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa berbuat apa-apa selain Tuhan pegang, Tuhan bantu, Tuhan suplai makanan, dan bisa ngapa-ngapain. Dan 40 tahun lamanya Tuhan tuh suplai makanan.
40 tahun lamanya orang Israel itu akan marah kalau Tuhan tidak tolong. Bangsa Israel akan marah kalau Tuhan itu lambat untuk menolong, menurut pikiran orang Israel. Di surga mana setiap pagi fresh from the heaven, fresh dari surga, bukan fresh dari oven, bukan fresh dari freezer, bukan fresh dari kulkas, tapi fresh in the heaven, dari surga langsung fresh Bapak Ibu. Sampai mereka tiba di tanah Kanaan yang didiami oleh mereka, waktu itu juga mana dari surga berhenti. Ketika bangsa Israel sudah bisa menghasilkan makanan sendiri di tanah Kanaan. Fasenya berubah lagi. Dari fase ketergantungan selama 40 tahun, ketika mereka masuk negeri Kanaan, mereka bisa menikmati hasil pertama kali sejak mereka masuk ke negeri Kanaan. Sejak saat itu, mana itu berhenti. Tuhan tidak tolong lagi. Bangsa Israel harus bekerja. Bangsa Israel harus bercocok tanam. Bangsa Israel harus memanfaatkan lahan sebaik-baiknya. Apakah Tuhan berhenti kasihnya kepada bangsa Israel? Apakah Tuhan berhenti untuk menolong bangsa Israel? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Sama sekali tidak. Tapi begitu mereka masuk ke dalam fase yang berbeda, pertolongan Tuhan berubah sifatnya. Bukan berhenti loh Bapak Ibu Saudara, tapi berubah sifatnya. Yang tadinya langsung kayak disuapi, dikasih nenen terus karena dia sudah masuk negeri Kanaan, ya kan? Yang sudah dijanjikan Tuhan, harus bekerja. Ketika mereka bekerja, Tuhan cukup memberkati mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Sifatnya berbeda lagi, berbeda Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam Yosua dikatakan, di dalam Yosua pasal 5, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Artinya apa? Pada saat mereka masuk ke level selanjutnya, masuk ke dalam tanah perjanjian baru, mana tidak dikirim lagi oleh Tuhan, dan mereka harus hidup dengan hasil kerja mereka sendiri. Artinya kalau mereka tidak mau kerja, mereka tidak bisa makan. Kalau mereka tidak mau kerja, mereka akan mati. Kalau mereka tidak mengusahakan lahan yang ada di negeri Israel, jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang Tuhan tidak tolong. Jangan bilang Tuhan tidak memberkati. Karena apa? Karena fasenya sudah berbeda. Begitu juga dengan cerita si lumpuh. Ketika cerita si lumpuh, dia bergantung sama orang lain. Ketika dia sudah ditolong, dia bisa berdiri sendiri, dia masuk dalam fase mandiri, fase beranjak dewasa, hidupnya untuk dia sendiri. Tetapi ketika dia masuk ke next level selanjutnya, masuk negeri Kanaan, masuk dalam perjanjian baru di negeri yang Tuhan berikan, dia masuk fase berbuah. Caranya bagaimana? Si lumpuh ini dia harus bisa menolong orang-orang yang sama seperti dulu dia alami lumpuh, tidak bisa berjalan di tanah. Sama seperti hidup bergereja, sama di dalam hidup orang-orang dewasa di dalam bergereja. Orang yang tidak bertumbuh, orang yang tidak beranjak dewasa dan berbuah, ataupun orang yang masih ada dalam fase ketergantungan, akan selalu mudah menemukan kesalahan orang lain. Tetapi orang yang dewasa, dia tidak mencari kesalahan orang lain, tetapi dia memberikan solusi, dan dia akan menolong orang lain supaya orang lain punya cara untuk dia bisa bangkit berdiri berkemenangan. Amin. Orang yang tidak dewasa itu gampang untuk mengkritik orang, ya. Sedangkan orang yang dewasa akan selalu mencari jalan untuk memberikan kontribusi. Orang yang dewasa akan selalu mencari apa yang bisa saya bantu. Pak Gembala, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan? Ya kan? Tapi ketika saudara tumbuh beranjak dewasa, beranjak masuk dalam fase berbuah, saudara bisa memberikan kontribusi tanpa disuruh oleh gembala kita. Amin. Tanpa didorong-dorong oleh program-program gereja. Akan saudara bekerja sendiri, mandiri, melakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau hal itu terjadi, saya yakin ketika saudara bisa bayangkan kalau semua jemaat gereja bahasa dewasa penuh, dampaknya pasti luar biasa. Amin. Kalau semua jemaat gereja bahasa itu dewasa penuh, dampaknya pasti luar biasa. Rumah saudara penuh dengan mazmur pujian. Rumah saudara penuh dengan kata-kata firman Tuhan. Amin. Rumah saudara akan menjadi rumah
bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara tidak bergantung lagi kepada pemimpin. Saudara tidak bergantung lagi kepada sesama jemaat. Saudara tidak bergantung lagi kepada pengurus gereja. Saudara tidak bergantung lagi kepada satu dengan yang lain. Tapi saudara berbuat. Saudara menghasilkan doa dan memberi hidup saudara untuk orang banyak. Ini kedewasaan. Makanya anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selah. Tetapi saudara harus beranjak dewasa. Mungkin saat ini masih ada di dalam fase beranjak dewasa, tidak apa-apa. Karena untuk masuk ke next level selanjutnya memang perlu pengabdian, perlu dedikasi yang tinggi di dalam hidup kita. Mungkin masih dalam fase mandiri, tidak apa-apa. Mungkin masih belum peduli orang lain, tidak apa-apa. Memang fase mandiri tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan gereja, tidak menyusahkan pemimpinnya, tidak menyusahkan para jemaat-jemaat teman-temannya, tidak menyusahkan. Tetapi ada hal yang kurang di dalam fase mandiri. Dia tidak peduli orang lain. Dia tidak peduli kepada gerejanya. Dia tidak peduli kepada teman-teman seimannya. Dia tidak peduli kepada lingkungannya. Dia tidak peduli. Dia hanya mempedulikan diri sendiri. Ayo, saya sebagai seorang gembala sidang pemimpin, mari jangan puas hanya di fase ketergantungan, jangan puas di fase mandiri. Mari beranjak ke fase kedewasaan penuh, yaitu fase berbuah. Karena ketika engkau masuk ke dalam fase berbuah, engkau tidak give me lagi. Engkau tidak memohon belas kasihan lagi, tetapi engkau memberikan hidupmu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Semoga harapan saya dan doa saya, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Anggap sebuah kesempatan kita bekerja di ladangnya Tuhan, kesempatan kita menabur yang benar, kesempatan kita bekerja yang benar, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan, dan nama Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari petugas perjamuan suci boleh maju ke depan dan berlutut di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dewasa di dalam pelayanan, dewasa di dalam segala hal Tuhan, agar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan atas hidup kami. Inilah waktunya kami boleh menjadi orang-orang yang dewasa, berdampak bagi banyak orang, berdampak bagi keluarga, berdampak bagi orang-orang sekeliling kami, berdampak bagi gereja, berdampak bagi teman-teman kami, berdampak bagi pelayanan kami, berdampak dalam segala hal, agar pengorbanan Tuhan Yesus berarti di dalam kehidupan kami. Biarlah kesabaran Tuhan, kesempatan bagi kami untuk kami beroleh keselamatan daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang dewasa penuh, berbuah di dalam Tuhan, agar kami tidak bimbang ke kiri dan ke kanan, agar kami tidak bergantung kepada orang lain, kami tidak berharap kepada orang lain lagi, tetapi kami bisa melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Kami bisa peduli kepada orang-orang lain, kami bisa terlibat di dalam pelayanan, kami bisa terlibat di dalam bergereja, kami bisa terlibat di dalam kunjungan, kami bisa terlibat di dalam misi, kami bisa terlibat di dalam doa, kami bisa terlibat di dalam mengasihi orang-orang lain, kami bisa terlibat di dalam mengasihi sesama saudara seiman kami, dan di dalam segala hal agar kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Inilah waktunya Tuhan, kami beranjak dewasa dan kami tumbuh masuk ke dalam next level selanjutnya, yaitu kedewasaan penuh. Tolong kami Tuhan, sertai kami Tuhan,
kami, karena tanpa Roh-Mu kami tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kedewasaan penuh. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami, dan biarlah yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang beban berat ditolong oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami sudah satu hidangan bersama-sama dengan Tuhan dan saudara seiman kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap perjalanan sepanjang satu minggu, mari saya ajak saudara berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya hidup kami hari lepas hari, berkati perekonomian kami semuanya, berkati pekerjaan daripada jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati segala keperluan kebutuhan mereka tiap-tiap hari, jauhkan dari malapetaka dan sakit penyakit. Perlindungan Tuhan boleh menyertai mereka semuanya. Bahkan kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang beragama Muslim, yang sebentar akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kiranya Tuhan tolong memberkati dengan cuaca yang cerah, dengan cuaca yang baik, sehingga mereka boleh berhari raya dengan baik. Mereka boleh bersilaturahmi ke rumah-rumah sesama sahabat teman dengan baik. Berikan cuaca yang terang Tuhan, sehingga kami pun juga boleh ikut bergembira, bersukacita. Oleh karena saudara-saudara kami yang beragama Muslim hari Senin besok akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biarlah Engkau memberikan suasana yang kondusif, suasana yang baik. Engkau eratkan persatuan dan kesatuan kami walaupun kami berbeda-beda, tetapi kami boleh ada di negara yang sama. Kami boleh mendoakan mereka sehingga Hari Raya Idul Fitri boleh berjalan dengan baik. Kami pun juga mengalami sukacita oleh karena mereka boleh merayakannya. Bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang berliburan oleh karena cuti panjang, libur panjang nasional ini, kiranya dimanapun mereka berada, di kampung halaman mereka masing-masing, mereka yang pulang mudik, kiranya Tuhan tolong sertai lindungi mereka, supaya perjalanan mereka dibuat Tuhan berhasil, dan minggu depan mereka bisa kembali, bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk bisa merayakan ibadah perayaan tiap-tiap hari Minggu bersama dengan Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, dan perjalanan mereka sepanjang satu minggu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau, pulang dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya. Bapa